Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arif Channel. Nah guys, di video kali ini ya, kita akan mengupas tuntas membahas soal pesawat RC ini. Ini adalah drone P8 Pro Brushless yang Ari rubah menjadi pesawat RC. Jadi ada juga yang bertanya sistem kinerja masalah pesawat ini. Kok bisa ya pesawat RC ini bisa terbang di angkasa sementara aileron sama elevator dan radarnya tidak ada menggunakan servo atau tidak bergerak sama sekali. Ini lihat nih ya, ini tidak ada bergerak sama sekali. Tapi kok bisa pesawat ini bisa terbang, bisa berbelok? Nah, kali ini kita akan jelaskan sistem kinerja pesawat ini kok bisa terbang, bisa berbelok, bisa naik atas dan turun. Kita akan kupas tuntas semuanya supaya bisa dipahami. Nah, sebelum kita lanjut videonya, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe, like videonya, dan share ke yang lainnya guys. Dan juga komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjut videonya guys. Nah, ini dia guys pesawat RC kita yang kita ubah dari drone ya. Nah, di sini Ari menggunakan drone P8 Pro Brushless, tapi belum GPS ya. Ini ada tulisan GPS, tapi sebenarnya drone ini tidak ada GPS-nya. Tapi dinamonya sudah brushless. Nah, di sini kita akan jelaskan mesinnya dulu guys. Di sini mesin yang Ari gunakan adalah drone P8 Pro Brushless. Nih kelihatan ya, ini ya ketara ya. Ini dinamo brushless ini dia langsung pakai kaki drone-nya langsung guys. Ari copotkan kaki drone-nya, langsung Ari tempelkan di sini. Tujuannya supaya apa? Supaya dinamonya ini bisa benar-benar kuat menempel pada kakinya ini guys. Ari sudah pikirkan kalau Ari tempel langsung ke styrofoamnya, ketika crash maka dinamonya bisa lepas. Karena itu langsung Ari pasang kakinya langsung ke sini. Dan posisi letak boardnya ini Ari letak dengan posisi datar. Ini adalah board drone-nya ada di dalam. Itu Ari letak posisinya datar dan baterainya di dalam. Dan pesawat ini Ari letakkan langsung pakai kameranya guys. Nah, ini adalah kameranya. Ini adalah kamera drone P8 Pro Brushless, bisa kita buka melalui HP. Oke. Dan remote yang kita gunakan juga masih remote bawaan drone-nya. Ini adalah remote drone P8 Pro Brushless. Ini lihat ya. Ini asli, ini remote drone P8 Pro Brushless. Tidak ada yang diubah-ubah sama sekali. Nah, di sini kondisi drone kita guys. Kondisi drone kita ini tinggal hanya lengan depan guys. Ya, ini kondisi drone kita hanya tinggal lengan depan. Ini adalah gambaran drone-nya, drone P8 Pro Brushless-nya. Tapi isi dalamnya sudah kosong karena sudah kita bongkar. Kita pasang ke pesawat RC-nya. Oke, kita lanjut sistem cara kerja drone, cara kerja pesawat RC ini. Nah, ini untuk throttle-nya guys, untuk gasnya kita hanya menggunakan satu channel kiri ini untuk throttle, gas maju sama gas pelan. Itu kinerjanya adalah menggunakan baling-baling, dua baling-baling drone ini. Ketika kita gas maju, dia akan bisa naik ke atas. Ketika kita pelankan gasnya, dia akan turun ke bawah guys. Dan untuk biar supaya pesawat ini bisa naik ke atas dan turunnya, elevatornya ini guys,
kita gunakan adalah dari kemiringan sayap ekornya miring ke bawah di depannya dan yang di belakangnya naik ke atas. Ini sayapnya ini dia agak menurun ke bawah, yang belakangnya ini ke atas, jadi posisinya miring seperti ini. Supaya kalau kita gas kencang dinamonya, maka sayap ekor ini akan menekan ke bawah sehingga pesawatnya akan naik ke atas ketika kita gas kuat. Ketika kita gas pelan, maka ini memang tetap untuk menekan ke bawah ini, tapi karena dia anginnya dikit atau gasnya pelan, maka akan mengimbangi dari bentuk posisi badan pesawatnya guys. Jadi ketika kita gas, dia tidak naik lagi ke atas. Ketika kita pelankan gasnya, dia tidak naik lagi ke atas, tapi dia akan mulai turun seperti ini. Begitu cara kerja pesawat ini. Kalau kita mau naik, maka kita gas kuat, maka pesawatnya akan nanjak ke atas. Jadi kita mengandalkan throttle-nya guys. Kalau mau terbang tinggi, kita cukup gas full ini, maka pesawatnya akan ke atas. Setelah ke atas, kita akan lepas dan gasnya kita main-mainkan, naik turun supaya mengimbangi dari dorongan anginnya sehingga pesawatnya bisa stabil terbang. Ketika kita mau turun, kita tinggal gaskan pelan ke bawah gini, maka putaran throttle-nya atau dinamonya akan melemah sehingga pesawat itu akan mulai turun ke bawah. Nah, seperti itulah kinerja dari pesawat ini. Untuk berbeloknya guys, kita mengandalkan dari 2 dinamo. Nah, 2 dinamo ini berfungsinya ketika kita mau belok, maka salah satu dinamonya ini akan berputar lebih kuat dan salah satu dinamo yang lainnya akan berputar lebih lemah, sehingga mengakibatkan dorongan ini lebih kuat daripada yang sebelahnya, sehingga pesawatnya akan berputar seperti ini. Untuk Kalau kita mau belok ke sebelahnya, maka dinamo ini akan berputar kuat dan dinamo ini akan melemah, maka mengakibatkan pesawatnya akan berbelok seperti ini. Nah, begitulah kinerja dari pesawat ini. Walaupun hanya menggunakan 2 channel, tapi pesawat ini bisa terbang naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa belok ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini guys, untuk bobot pesawatnya ini Ari buat bobot pesawatnya itu dengan beratnya sekitar 220 mg. 220 mg. Walaupun itu ukurannya sangat besar, Ari sudah mempertimbangkan beratnya guys. Karena kalau di drone-nya ini sudah Ari timbang ya. Drone P8 Pro Brushless ini beratnya kemungkinan sekitar 150 gram atau 200 gram. Jadi Ari memanipulasikan bobot pesawat ini mungkin hanya lebih sedikit atau kalau bisa 200 gram guys. Ini hanya berlebihannya lebih dari 220 gram. Makanya itu pesawatnya akan terbang normal, tapi tidak bisa tiba-tiba langsung tinggi ke atas karena dorongan dinamonya sudah maksimal dan menyesuaikan dari bobot pesawatnya. Kalau kalian mau pengen lagi biar ada torsinya atau kekuatan dorongannya itu lebih besar, maka tambahkan lagi 2 dinamonya ini di sayap kanan dan kiri guys, supaya pesawat ini bisa lebih kencang lagi. Itu mengakibatkan pesawat ini bisa lebih cepat untuk naik ke atas. Nah, di sini sistem kameranya Ari letakkan di depan ya. Di sini kameranya Ari pasang di depan supaya ada momen juga ketika kita mau rekam dari atas pesawatnya, kayak main drone lah gitu ya. Tapi kemungkinan di
kabel antena wifi-nya agak terhalang guys, karena bodinya yang besar ini mungkin tidak bisa normal untuk kita rekam full ya. Tapi ini belum Ari coba untuk kameranya, lain waktu kita akan coba. Di sini pesawatnya Ari coba menggunakan kameranya, Ari pasangkan, dan posisi untuk boardnya seperti ini guys. Board drone-nya Ari buat rata, posisinya rata. Dan di sini antenanya Ari tambahkan karena antena bawaannya itu kecil dan pendek berupa kabel. Jadi di sini Ari solder antenanya berupa kawat tembaga atau kawat gulungan dinamo ya. Ini lihat ya untuk bagian antenanya. Ini panjang tembus sampai ke bawah guys. Tembusnya sampai ke di sini. Ini dia tembusnya. Ini adalah antenanya guys, tembus ke bawah. Jadi ketika kita mengendalikan pesawatnya tidak kehilangan sinyal. Oke, kita akan coba menyalakan pesawat RC-nya ini supaya kita bisa tahu kinerja pesawatnya. Kita akan nyalakan guys pesawatnya. Nah, ini pesawatnya sudah menyala dan otomatis kameranya juga sudah menyala. Dan di sini kita akan nyalakan remote-nya. Dan otomatis sudah terhubung ke pesawatnya. Lampunya sudah berhenti berkedip. Di sini sama fungsinya seperti drone. Jangan lupa kita kalibrasi. Kita tekan kalibrasinya, guys. Maka pesawatnya juga akan berkalibrasi. Nah, di sini kita akan jelaskan untuk throttle-nya ada di sebelah kiri. Ini kita hanya menggunakan 2 channel, yaitu channelnya ini adalah gas ke atas atau gas kencang, dan ini gas pelan atau ke bawah. Ya, ini untuk belok kanan dan kiri. Hanya itu saja kita gunakan, guys. Oke, ini kita coba, kita starting, kita arming dengan mengarah throttle-nya sekali ke atas seperti ini. Nah, dinamonya berputar. Ini adalah dalam posisi arming atau standby. Untuk mematikannya tinggal arahkan ke bawah sekali. Kalau menyalakannya bisa tekan lagi ke atas sekali. Wah, ini Ari tidak bisa menyalakan pesawatnya ini karena dinamonya masih basah, guys. Sebabnya bekas crash kemarin, nyemplung ke air. Allah cepet patah. Jadi dinamonya masih basah, palingan kita akan tunggu dia kering aja. Nah, jadi sistem pesawatnya seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kita mau terbangnya naik ke atas, maka tinggal kita gas ini kuat, tinggal kita naikkan throttle-nya ini full, maka pesawatnya akan naik ke atas. Kalau misalnya kita mau mendarat atau mulai turun, maka kita akan turunkan gasnya, guys, secara pelan seperti ini. Maka pesawatnya akan turun dan landing, guys. Nah, seperti itulah kinerjanya. Kalau kita mau belok, tinggal kita arahkan aja throttle-nya ke kiri, maka dia akan belok. Kita arahkan
throttle-nya ke kanan, maka dia akan belok ke kanan. Ini karena dinamonya masih basah, jadi tidak bisa kita peragakan ya. Sebab dikarenakan dinamonya masih basah karena crash kemarin, jadi kita harus menjemurnya dulu guys. Jadi pesawat ini tanpa aileron, tanpa elevator, dan tanpa rudder. Hanya berfungsi di satu titik dinamo ini saja. Dan elevatornya ini sayapnya kita buat posisinya miring ke bawah di bagian depan. Itu saja. Nah, seperti itu aja video kita hari ini ya. Semoga kalian bisa paham yang Ari jelaskan. Kalau kurang paham silahkan komen lagi di bawah. Ini ukuran sayapnya ini sangat besar. Nih lihat nih ya, pesawatnya aja ini besar sekali. Besar kan pesawatnya? Ini kenapa Ari buat pesawatnya ukurannya besar, sementara kita mengetahui dinamonya ini kecil ya. Bentuk drone-nya aja kecil. Sedangkan bentuk drone-nya aja kecil guys. Nih lihat nih. Diameter dari drone-nya aja sama pesawatnya ini sudah hampir 5 kali lipat atau 6 kali lipat lebih besar pesawat daripada drone-nya guys. Tapi dia mampu untuk terbang. Ini di video untuk berikutnya kita akan mengasih ini bannya atau rodanya atau landing gearnya guys. Nah, di sini kita akan mengaturnya lagi keseimbangannya di posisi sayap, posisi gear, landing gearnya kita akan ubah besok. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe, komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan, like videonya dan share ke yang lainnya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.